semua jenis pekerjaan pada waktu itu saya lakukan. Yang penting ada tambahan, bisa makan, bisa minum, ada tambahan lah ya. Memang tidak mencukupin, tapi karena ini dilakukan bersama teman-teman pada saat itu, ya alhamdulillah kita dengan ya keberanian dan dengan memang keinginan kita, yang penting kita bisa kuliah pada waktu itu. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan dimanapun Anda berada. Balik lagi di podcast Organ, obrolan gemilang pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Ya seperti biasanya, Rika selalu ditemani oleh narasumber-narasumber yang pastinya mantap. Di samping Rika, udah pasti kenal dong siapa? Ya, di sini ada Bapak Henry Agustian. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Mbak Rika. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini berbeda dengan yang episode sebelumnya. Kalau sebelum kita agak serius, ini kita agak lebih santai ya Pak ya. Sersan, serius tapi santai. Asik ya. Pak Henry, seperti yang kita ketahui ya, Pak Henry ini kan dari kecil di Batu Raja, ya Pak ya. Betul. Dia memulai karir di luar itu setelah sudah pasti yang sudah menjadi hakim ya, kemana-kemana. Nah, Bapak dulu kalau boleh tahu SD-nya di Batu Raja kan? Itu di SD berapa Pak? Waduh Mbak Rika, saya orang yang patut sangat bersyukur karena saya dipertemukan dan dapat melihat langsung tempat saya menempuh pendidikan, baik itu sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Jadi kebetulan saya sekolah di SD Negeri 2 Batu Raja, tepat ada di belakang kantor. Iya, di belakang gedung kantor ya Pak ya. Betul sekali. Kalau SMP-nya ya pas berdepanan. Jadi SMP-nya SMP Negeri 1 Batu Raja. Oh, kalau SMA-nya SMA mana Pak? SMA agak jauh dikit Mbak Rika dari sini. Mungkin lebih kurang sekitar 2 kilo ya. Saya kebetulan di SMA Negeri 1 Batu Raja. Oh berarti di belakang SD, depan SMP, SMA Agak jauh dikit. Cuman ya SMA tetap Negeri 1. kawasan Batu Raja Timur ya nggak sih Pak itu? Masih Ya. masuk ya kawasan Batu Raja Timur. Kemudian Bapak menempuh jenjang pendidikan ke kuliah Ya. di Palembang ya Pak ya kalau nggak salah? Iya. Di Palembang. Di tahun 94 sebenarnya saya sempat kuliah di Bandung ya, salah satu universitas. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, baru di tahun 95 saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Oh. Kalau guyonan teman-teman, USU, saya kuliah di USU, Universitas Seberang Ulu Mbak Rika. Universitas Seberang Seberang Ulu. Oh jadi dia itu terkenal dengan USU ya? Universitas UMP lah, Universitas Muhammadiyah Palembang Mbak Rika. UMP. Oh, Bapak bisa diceritakan sedikit pengalaman Bapak pada saat kuliah tuh seperti apa sih Pak? Sedikit aja, yang menarik itu loh. Wah, kalau mau cerita masalah saya kuliah sebenarnya Mbak Rika agak panjang, mungkin bisa kalau kita rapat paling enggak 2 jam mukadimah yang saya sampaikan. Mungkin dia bisa ya setengah hari lah Yeah. bercerita masalah perkuliahan saya, suka duka saya, atau cerita masalah saya Pada selama saat kuliah kuliah. di Palembang. Ya, saya kuliah di Palembang itu tahun 95. Masuk di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Iya. Di sana saya kebetulan pertama kali tinggalnya di Jalan Sersan Sani, Komplek Tunas Jaya 4 nomor 54 Itu Palembang. Bapak ngekos ya? Oh bukan. Pertama sekali saya tinggal bersama keluarga. Keluarga. Tinggal bersama keluarga, kebetulan kakaknya ibu saya tinggal di sana di komplek militer pada waktu itu. Di tahun pertama kalau nggak salah nggak sampai tahun pertama ya, semester pertama aja, berarti sekitar lebih kurang 6 bulan. 6 bulan tinggal bersama keluarga ya Pak ya? Bersama keluarga. Masih keluarga. Iya. Kemudian pada saat kuliah itu jadi ceritanya apa nih Pak yang menarik pada saat kuliah waktu itu? Waduh, sebelum
Cerita menarik nih Mbak Rika. Saya akan bercerita dulu tentang pengalaman saya tinggal di rumah keluarga itu lebih kurang sekitar 6 bulan. Iya, selama 6 bulan. Iya. Setelah itu saya sempat tinggal di rumah, ya ada orang tua angkat saya di Kamboja pada waktu itu, tepatnya di belakang Mahkodam 2 Sriwijaya. Oh, di sana. Baru setelah itu saya ngekos di seberang Ulu juga. Nggak jauh dari kampus. Nggak jauh dari kampus, cuman lumayan kalau jalan keringatan. Di Jalan Jaya Indah pada waktu itu Gang Family. Bicara mengenai perjalanan saya selama kuliah, seperti saya sampaikan pada episode sebelumnya, ya banyak hal-hal yang menarik, banyak hal-hal yang membuat lucu, sedih, semua bercampur menjadi satu. Jadi Mbak Rika mau nanya yang mana dulu nih? Nah, sebelumnya Bapak itu kuliah itu uang sendiri atau beasiswa, dapat beasiswa? Wah, seperti biasa, di samping saya mencukupkan uang yang ada yang dikirim oleh orang tua dari kampung, saya seperti biasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ya bisa menambah uang saku atau bisa menambah uang jajan. Atau juga bisa menambah untuk uang makan saya pada waktu itu, Mbak Rika. Ya, jadi saya juga banyak pekerjaan-pekerjaan seperti jaga malam, seperti naksi gelap ikut sepupu saya. Kebetulan sepupu saya itu Taksi gelap, Pak. Taksi gelap waktu Taksi gelap itu kayak ngangkut penumpang itu ya, Pak? Iya, kebetulan tapi khusus pada waktu itu di malam hari kami menunggu kereta api yang datang dari Lubuk Linggau dan datang dari Lampung ke Palembang. Jadi dari Lampung ke Palembang. Iya. Tapi kita nunggu di stasiunnya. Jadi dari stasiun misalnya stasiun Ngantar ke Kertapati ngantar ke Pelaju, ngantar ke Perumnas, ngantar ke Bukit, ngantar ke ini. Itulah. Itu Bapak sendiri yang nyetir mobilnya atau enggak. Sama teman? Pada waktu itu saya belum bisa naik mengendarai mobil. Jadi kebetulan sepupu saya yang bawa. Kayak kena gitu ya, Pak? Wah, iyalah. Kalau di sini tuh bilangnya kena kan? Kena ya, betul. Kalau kemarin kena bangunan, ini kena taksi, berarti semua kena ya, Pak ya? Oh, iya. Namanya kita belajar, Mbak Rika, semua pekerjaan. Kalau saya teringat pesan orang tua saya, yang paling enak itu semua jenis pekerjaan itu kita tahu. Bawa mobil kita harus tahu. Jadi dari kerja itu sulit, dari paling nol ya, mungkin ya bisa dibilang paling terendah, bisa seperti sekarang kan menjadi ketua Pengadilan Negeri Batu Raja. Jadi perlu kita ketahui ya Sobat Peradilan, bahwa memang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil ya Pak ya. Betul benar gak sih? Jadi usaha itu memang ada di masa kita sulit, di masa kita sedang susah-susahnya, di masa kita sedang sedih-sedihnya. Tapi insya Allah dengan izin usaha dan tekad yang bulat ya, kita akan mencapai suatu kesuksesan itu dengan layak dan dengan baik. Seperti sekarang ini tuh udah banyak banget contoh, dan ini adalah salah satu contoh ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Mbak Rika, ada hal yang menarik yang menurut saya, ya saya jaga malam, saya naksi gelap, saya juga ikut mengamen. Jadi teman-teman itu kebetulan kalau kampus itu ada yang namanya UKM seni, unit kegiatan mahasiswa seni, yang semua yang pintar gitar, pintar nyanyi, pintar ini berkumpul di sana. Kebetulan biasanya saya bersama teman-teman, karena saya nggak bisa nyanyi nih, main gitar nggak bisa, nyanyi nggak bisa. Tapi saya punya keberanian untuk meminta kepada orang-orang yang ya kalau teman-teman ngamen saya ngikut lah. Terima kasih Bapak, mohon bantuannya. Tapi pada saat itu ngamennya tuh ngamen kayak kalau di Batu Raja kan ngamen di Taman Kota. Bapak itu ngamennya di mana pada saat itu Pak? Macam-macam. Jadi di seputaran kampus kadang-kadang, kalau dulu di depan Universitas Muhammadiyah Palembang itu di sampingnya itu tempat banyak orang-orang, tempat makan, tempat orang berdagang. Jadi kadang-kadang di sana, kadang-kadang kami treknya misalnya dari simpang 4 Pamor di Kertapati itu sampai ke kampus. Jadi dari kampus ke simpang 4 Pamor, turun nanti dari simpang 4 Pamor ke kampus. Tapi ikut teman-teman. Saya cuma meminta gini aja lah, pakai topi atau pakai Bapak ini. yang bawain kantongnya ya Pak ya. Jadi sudah teman-teman nyanyi, Bapak tinggal minta duitnya aja. Berarti gitu. paling enak kerjaan. Enak.
Enak nggak enak lah Mbak Rika. Yang namanya pada waktu itu ya prinsip kami bersama teman-teman para perantau yang dari daerah, tidak hanya dari Kota Batu Raja. Oh, itu dari teman-teman Bapak tuh mungkin ada yang bukan dari Palembang aja ya, dari luar kota juga dari ada. Jawa pun ada. Dari Jawa pun ada. Jadi tidak hanya teman-teman yang berasal dari Kota Palembang, tapi seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, bahkan dari Jawa pun ada. Ada. Iya. Nah, balik lagi ke kuliah nih Pak. Kalau kuliah berarti kan kalau uang kan Bapak kan dapat dari ngamen, dapat dari ngenek tadi kan. Ya. Untuk bayaran per semesternya dapat beasiswa. Alhamdulillah kalau untuk semester pertama, Mbak Rika, ya belum ada orang masuk kuliah itu langsung mendapat beasiswa, kecuali ada jalur khusus yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi saya mulai mendapatkan beasiswa itu sejak semester 2 lah. Oh, Waktu jadi itu namanya beasiswa Super Smart. beasiswa Super Ya, Semar Super Semar. ada di zaman Pak apa itu? Harto pada waktu itu, munculnya di zaman Pak Soeharto. Tapi ya Mbak Rika, ya lumayan lah ya tambahan-tambahan. Semua jenis pekerjaan pada waktu itu saya lakukan. Yang penting ada tambahan, bisa makan, bisa minum, ada tambahan lah ya. Memang tidak mencukupin, tapi karena ini dilakukan bersama teman-teman pada saat itu, ya alhamdulillah kita dengan ya keberanian dan dengan memang keinginan kita, yang penting kita bisa kuliah pada waktu itu. Itu orang tua Bapak tahu tidak Pak? Bapak suka ngamen, suka nggak tahu ya Pak ya? Kebetulan pada saat saya ngamen ketemu dengan adik ibu pada waktu itu di bis kota. Jadi yang saya sampaikan, saya bersama teman-teman ikut teman-teman mengamen pada waktu itu tidak hanya di seputaran kampus, tapi di dalam bis kota juga. Pada waktu itu kami ikut teman mengamen, kebetulan ketemu dengan adik ibu. Lihat terus Adik itu ibu yang gimana? ada di sana. Sempat ditunjuk, saya ngelompat bis kota pada waktu itu. Ya saya kabur karena takut, pada waktu itu takut dilaporkan ke orang tua, dipikir nanti saya nggak kuliah, justru malah ngamen. Iya. Dapat telepon lah pada waktu itu melalui teman saya, dapat telepon karena memang pada waktu itu telepon ini kan jarang. Musimnya musim pager SMA, SMA Pager sampai ke ini, apa tuh, sampai ke pager itu kayak cuman hanya pemberitahuan ada kayak SMS lah, tapi dalam bentuk ini. Tapi ada handphone sudah mulai ada pada waktu itu di 899, tapi sangat jarang. Itu Rika baru lahir 99 Iya, Pak. iya. Jadi pada waktu itu telepon ke rumah keluarga, kakak ibu telepon ke rumah pada waktu itu menyampaikan Henry itu kuliah atau ngamen? Ngamen. Kuliah kata orang, tapi saya ketemu lu. Jadi coba dicarilah saya pada waktu itu di Palembang. Nah pada saat di Palembang, ya saya bilang nggak ada, saya di kampus, saya kuliah. Karena memang jam kampus yang kebetulan biasanya kami memaksimalkan waktu-waktu istirahat. Oh. Waktu istirahat atau waktu yang memang pada waktu itu misalnya kuliahnya dosennya berhalangan hadir pada waktu. Jadi kalau ada waktu luang baru ya Pak ya. Betul. Tapi Bapak nggak pernah kan bolos? Misalnya ada dosennya tapi Bapak nggak kuliah tuh. Waduh. Ada pernah? Jujur Pak. Alhamdulillah saya termasuk, karena pada waktu itu saya tamat sekolah itu, tamat SMA itu 94. Jadi saya masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang itu kebetulan sudah 95. Jadi saya bertemu dengan teman-teman pada waktu itu, saya semester 2, teman-teman itu sudah semester 4 ya. Saya semester 1, teman-teman semester 3. Saya berpikir, wah ini bisa malu ini sama teman-teman. Kok saya semester 2? Ya karena memang saya masuknya di 95, sementara teman-teman di 94. Saya betul-betul serius pada waktu itu, karena memang konsekuensi dari yang namanya beasiswa Super Semar adalah di samping standar nilai yang sudah ditentukan oleh universitas pada waktu itu memang mengambil para aktivis atau para aktivis kampus organisatoris yang secara akademik dia mampu, namun secara finansial dia agak mengalami Kurang. kesusahan. Bukan kurang, kesusahan. Harus dicukup-cukupkan. Karena uang ini pada prinsipnya banyak cukup, sedikit kurang atau banyak kurang, sedikit cukup. Macam-macam pokoknya. Tapi memang nggak pernah merasa cukup ya kalau masalah uang ya Pak ya? Wah, kalau saya termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat, bukan orang yang kufur nikmat, tapi orang yang syukur nikmat.
Karena itu janji Allah loh Mbak Rika, Iya. bahwa Allah menjanjikan kepada kita semua, kalau kamu bersyukur niscaya akan kutambah nikmat yang ada padamu. Tapi kalau kamu kufur, ingatlah siksaku, azabku sangat pedih. Itu ada ayatnya, la in sakartum la azidanakum Luar wa la in biasa. kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kayak Rika nih ya, kalau lihat-lihat nih Bapak nih kan pinter, ibarat tuh kayak pinter ceramah. Apa memang dulu tuh Bapak tuh pernah ikut organisasi gitu kan? Atau gimana dari cara bicara kan emang beda ya orang-orang yang suka ikut organisasi dengan tidak gitu Pak. Dulu Bapak pernah ikut organisasi? Ya, saya termasuk aktivis kampus yang ikut aktif di organisasi kemahasiswaan, baik itu organisasi mahasiswa intra maupun ekstra. Eksternal. Jadi kalau intra itu kayak senat mahasiswa perguruan tinggi, senat mahasiswa fakultas hukum, UKM, seni, koperasi dan lain sebagainya. Sementara Bapak di organisasi? organisasi ya semua aktif saya pada waktu itu. Jadi senat mahasiswa fakultas hukum saya aktif, senat mahasiswa perguruan tinggi saya aktif, di ISMAHI ya, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, secara nasional saya pun aktif. Itu kalau di intra, tapi kalau di ekstra saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Selatan. Oh, itu pernah Bapak menjabat sebagai apa gitu? Wah, kalau di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Selatan, saya gubernurnya mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Selatan. Oh. Jadi saya ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Selatan. Ketuanya ya Pak ya? Ketua umumnya, bukan ketua Iya, aja. ketua umum. Jadi ketua umumnya. Tetapi kalau di Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi saya waktu itu posisinya sebagai wakil bendahara. Wakil bendahara. Kalau di Senat Mahasiswa Fakultas Hukum saya sebagai sekretaris jenderal, sekjennya Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Berarti Bapak sering dipanggil ketum gitu nggak sih? Oh iya, Tum Iya Henry, sih? Tum Henry. Tum Henry. Soalnya Rika juga punya teman, dia tuh mantan ketum juga, tapi sampai sekarang juga masih Ya. ada yang sering manggil Ya. ketum gitu ya Pak ya? Itu tradisi yang ada di aktivis organisasi mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Jadi tetap kita Tum atau Wo, Pak Wo, atau ketum pada waktu itu. Kando tidak Pak? Kando iya. Kando. Adik-adik itu hampir rata-rata memanggil saya ya Kando lah ya, namanya adik-adik. Iya. Iya. Kemudian kan Tetapi Mbak Rika, pasca saya tamat, saya juga aktif di organisasi lain. ya organisasi kepemudaan. Karena mahasiswa saya udah selesai, maka saya hijrah atau kalau di Muhammadiyah itu ada tingkatan selanjutnya. Oh. Dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ada Pemuda Muhammadiyah. Saya kebetulan ketua umum Pemuda Muhammadiyah Ogan Komering Ulu pada waktu itu. Oh, itu di tahun berapa Pak? 2001-2003 saya ketua umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Selatan. Berarti kalau tidak salah di sekitar tahun 2004, 2003, 2004 atau 2003, 2004 kira-kira begitu. Wajar ya berarti ya Pak, banyak yang kenal di Batu Raja ya kan? Alhamdulillah selain tanah kelahiran ya memang banyak ya. Kalau dulu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu ada di beberapa universitas, tidak hanya di Unbara kalau di cabang Batu Raja, tapi di Setai, di Dwi Sakti, bahkan dulu ada Trisna Negara yang masih masuk karena kita waktu itu masih satu kabupaten. Iya. Nah, Masih itu satu kabupaten. ya, masih masuk ke wilayah kita. Jadi Trisna Negara pun masih masuk cabang Batu Raja pada waktu itu. Jadi Berarti Bapak sering ikut demo-demo gitu ya Pak ya? waduh. Untuk tuntutan kalau Pasti dong. bahasa teman-teman aktivis kampus. Kalau demo turun ke jalan pada waktu itu 4 SKS Mbak Rika. 4 SKS. 4 SKS. Apa tuh Pak? Ya, kalau 4 SKS nilainya kalau dapat A itu besar, bisa mempengaruhi IPK kita atau Oh, IP wajar kita. ya. Orang semakin semangat ya, banyak yang demo Iya. itu kan semangat-semangat. Ya itu Banyak. bahasa Oh, iya, guyonan paham, kampus paham. ya. Jadi memang karena di sebenarnya kris 98 itu diawali dengan krisis kepercayaan di 97 terhadap pemerintahan pada waktu itu dengan naiknya meroketnya harga mulai minyak dan lain sebagainya. Sembako, Ya, minyak ya Pak ya. sampai akhirnya keinginan
atau pada waktu itu ya tuntutan mahasiswa, tidak hanya mahasiswa tapi seluruh elemen dan komponen masyarakat menginginkan bahwasanya ya demo turun ke jalan ya minta reformasi pada waktu itu. Zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Kalau pada waktu saya menjadi mahasiswa, saya yang angkat toa, angkat tangan, turun ke jalan minta ya menyampaikan tuntutan kepada masyarakat. Tapi sekarang kita agak hati-hati. Jangan-jangan ini adik-adik mau demo. Tapi pada prinsipnya demo itu Mbak Rika bukan dilarang, tetapi jangan anarkis. Ada ketentuan, harus ada pemberitahuan ke pihak kepolisian. Iya. Untuk pengamanan ya Pak ya. Tetapi sepanjang itu bisa kita ya sampaikan dengan aspiratif, saya pikir teman-teman dari kepolisian juga akan senang ya, akan senang terhadap ya namanya penyampaian aspirasi diatur di undang-undang, tetapi jangan anarkis. Kalau anarkis ya akan berhadapan dengan aparat. Tapi Bapak dulu tidak pernah ya sampai anarkis ya? Ya alhamdulillah kita atau tetap. Ada apa sih kalau penyebutannya sekarang itu ada provokator atau apa tuh? Kalau di zaman saya harus ya karena kita ini kan mahasiswa. Kelebihan dari mahasiswa dengan masyarakat lain itu dia mahasiswa ini kaum intelektual pada waktu itu. Jadi betul kita sampaikan dengan santun, dengan tertib. Kalau misalnya ini selalu kita ingatkan. Kita ingatkan kepada semua teman-teman kita, kepada semua koordinator lapangannya. Ya kita tenangkan misal dengan yel-yel supaya mereka tenang. Jangan sampai terprovokasi. Misalnya hati-hati provokasi. Begitu Mbak Rika. Atau misalnya kita ingatkan mereka kalau suasana sudah mulai panas, jagalah aksi, jangan kau kotori, jagalah aksi, jangan terprovokasi, hidup raya. Ini sambil gini-gini Pak, Ginilah tangan kita. Ya, jadi tetap pada prinsipnya himbauan kepada seluruh komponen masyarakat, ya terutama adik-adik mahasiswa. Ya, kalaupun mau menyampaikan aspirasi, tetaplah aspiratif, tetaplah damai, tetaplah santun. Jangan anarkis. Ingat simbol-simbol negara, simbol-simbol atau tempat-tempat umum tidak boleh. Dengerin ya untuk mahasiswa yang nonton nih. Yang pasti itu yang nggak boleh itu jangan anarkis ya Pak ya? Anarkis, berhadapan dengan aparat. Apalagi posisi saya sekarang sebagai ketua pengadilan. Nanti kalau ada apa-apa tetap di pengadilan setelah di kepolisian. Nah saya nggak mau itu. Makanya kita ya tetap tenang, tetap santun, tetap kalau menyampaikan aspirasi tetaplah tenang, dengan damai, dengan ya metode yang memang ya kita itu kan harus cerdas. Jadi cerdas itu harus mampu membaca situasi. Ketika memang ini bisa kita kompromikan, bisa kita sampaikan baik-baik, kenapa tidak? Ya tinggal ketemu, tinggal ini dan lain sebagainya. Kalau di pengadilan kan kalau ada namanya mediasi ya. Kalau waktu pas itu tuh apa sih namanya Pak, kata lainnya dari mediasi, mungkin apa yang secara baik-baik itu tuh bisa dibilang apa gitu Pak? Iya, kita sampaikan melalui surat, misalnya pernyataan sikap itu kita sampaikan, kita temui wakil rakyat kita di DPR, kita sampaikan dengan santun, seperti audiensi melalui ya, perwakilan ya kayak semacam audiensi lah. Kira-kira yang seperti itu ya Pak ya. Nah, Bapak kan sekarang kan hakim. Pernah juga jadi aktivis ya. Berarti kan Bapak pernah demo. Nah, sekarang pernah nggak sih pada saat Bapak jadi hakim, kemudian Bapak tuh demo gitu loh, kayak kebalikannya gitu kan? Pernah nggak gitu? Mbak Rika, saya sejak diangkat pertama sekali menjadi seorang hakim, dari saya cakimnya kebetulan di Batu Raja, di Pengadilan Negeri Batu Raja. Setelah cakim saya diangkat tahun 2008, ditempatkan di Calang. Calang itu Kabupaten Aceh Jaya yang ada di Aceh. Yang di Aceh. Kebetulan Calang. sejak saya pertama diangkat menjadi hakim, saya sudah ditempatkan sebagai humas, ya, menjadi humas pada waktu itu. Begitu juga di Lubuk Linggau, di Sekayu, saya menjadi humas pengadilan. Jadi saya sekarang, kalau dulu saya mengangkat toa, demo, sekarang saya menghadapi adik-adik yang melakukan demo. Ya, itu biasa.
Pernah Yang- berarti Pak ya? Pernah di Lubuk Linggau, di Sekayu, di Aceh Jaya, di Calang pada waktu itu kita hadapin. Tetapi ya karena kita lebih pengalaman, kita sampaikan deh ini oke, ini kita terima, nanti kita sampaikan. Yang penting silahkan pulang, tertib ya, bahwa aspirasi kalian insya Allah kan kita sampaikan. Tapi alhamdulillahnya juga nggak pernah yang ada yang anarkis tadi, nggak pernah ya Pak ya, Alhamdulillah sampai enggak, karena yang berbahaya gitu, tidak pernah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak, karena memang pendekatan persuasif bagi saya itu penting. Ya pengalaman saya sebagai aktivis, pengalaman saya sebagai seorang organisatoris, pengalaman saya sebagai humas di beberapa pengadilan itu membuat saya lebih hati-hati dan bagaimana mencari jalan terbaik agar jangan sampai terjadi anarkis. Tapi memang kita harus lembut juga ke adik-adik ya Pak ya. Wah, iyalah. Karena kan kebanyakan siapa tahu kan kita kan nggak tahu kan kita emosi atau tapi nggak pernah ya Bapak sampai emosi kan? Gitu. Ya, emosi ya. Pernah. Emosi terhadap apa dulu ini? Ya kalau misalnya mereka ini nih terus Oh, enggak ya, Insya enggak Allah sampai. enggak sampai. Kemudian Bapak pernah nggak sih Pak pengalaman lucu, cerita lucu pada saat apa sih yang lucu yang sampai sekarang nggak Bapak lupakan, baik itu menghadapi mereka, menghadapi adik-adik atau sebaliknya pada saat Bapak mau demo waktu itu atau sebaliknya gitu. Pernah nggak ada cerita yang Bapak sampai saat ini nggak Bapak bisa lupakan, lucu gitu? Sebenarnya kalau lucu-lucuan ya banyak lah ya. Yang paling dikenang Banyak yang menurut saya yang paling lucu, geli. Tapi setelah itu saya berpikir, ini memang udah gila yang saya lakukan. Iya, apa Pak? Pada saat ada eksekusi lahan Eksekusi. damri di pada waktu itu di Lubuk Linggau, kota Lubuk Linggau. Berarti itu Bapak jadi hakim ya menghadapi. Saya hakim, kebetulan pada waktu itu saya juga humas sekaligus juru bicara pada waktu itu, dan saya juga pengawas eksekusi. Sehingga memang karena eksekusi itu ada perlawanan dari masyarakat, pada waktu itu posisi saya berada di belakang Kapolres. Semua orang pada waktu itu pakai baju anti peluru, pakai topi, helm yang tutup muka itu. Saya pada waktu itu pakai kupluk. Tahu Mbak Rika kupluk? kayak topi yang Ya, rajut itu. Ya, topi rajut itu. Pakai kupluk, pakai baju lengan panjang. Terus Nah, gimana? setelah eksekusi selesai, saya baru sadar ketika Pak Kapolres pada waktu itu, waduh Pak Alimin, gila nih anak buah Pak Alimin. Kenapa Pak? Kita ngadapin ya bom molotov, ada tembakan, ada lemparan. Pak Kita Hendrik pakai malah anak buah Pak Alimin pada waktu itu, anak buah Pak Ketua katanya pada waktu itu, pakai kupluk, ada di depan lagi katanya. itu ngomongin Bapak. Dia ngomongin saya. Jadi saya baru sadar, teringat dan senyum sambil ketawa, sambil apa ya? Wah, memang gila ini. Kok nggak kontrol pada waktu itu. Begitu, mereka. Berarti ya nggak disangka-sangka juga ya. Bapak juga udah biasa menghadapi hal seperti itu kan. Ya. Apalagi kalau kita ibarat apa sih kayak selalu dingin, itu insya Allah nggak bakalan terjadi apa-apa ya. Insya Allah. Menyikapi tergantung kita cara menyikapinya ya Iya. Pak ya. Kemudian ada nggak sih Pak kesan dan pesan untuk mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Oku untuk motivasi mereka gitu kan, kesan dan pesannya apa gitu Pak? Ya, yang paling penting bahwa dalam penyampaian aspirasi jangan sampai anarkis ya. Sepanjang bisa kita diskusikan, hayo kita diskusikan. Tetaplah tenang, tetaplah ya memberikan ya kontrol. Mahasiswa itu kan kontrol sosial. Tapi jangan juga diboncengi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak ini ya, yang tidak berguna. Jadi Benar. ayo kita sama-sama menjaga ya supaya Oku ini terutama dan Oku Timur, Oku Selatan itu bisa tetap kondusif ya. Kondusif, stabil ya Pak. Stabil ya. Kalau bahasa kerennya stabil. Stabil. Supaya stabil ya.
Mbak Rika. Itu pesan. Kalau kesannya selama Bapak menjadi mahasiswa, menjadi aktivis pada saat itu apa Pak yang paling berkesan? Ya, yang pasti kalau yang paling berkesan, saya di saat saya menjadi mahasiswa, saya pergi ngapel nih, ngapel minta temanin sama teman saya satu rumah, namanya Eko Arianto pada waktu itu. Ngapel ke tempat istri saya yang sekarang. Oh sebentar, berarti Bapak dulu memang udah lama pacaran ya sama Ibu ya? Ya sejak Dari kuliah ya? kuliah lah, sejak kuliah semester kalau nggak salah semester 3 atau semester 5 saya. Ya. Iya, kemudian? Sebenarnya istri saya ini teman SMA saya. Iya. Ya tapi pada waktu SMA kami lain kelas. Nah ketemunya itu pada waktu kuliah. Ketemu, jodoh nggak bakalan kemana. Iya. Jadi saya pergi ngapel ditemani teman saya satu rumah. Jam 6:30 berangkat, sampailah ke rumah itu. Duduk cerita pokoknya ya jam-jam 7 lah sampai pada waktu itu. Duduk di rumah, begitu jam 9 kami pamitan mau pulang. Ya waktu itu saya panggil Yeti lah ya, belum Ayang, belum Bunda belum. Ya kami pulang dulu ya. Naik apa? Naik angkot. Oh nggak ada angkot lagi katanya. Bingung kami selihatan sama teman. Nggak ada angkot lagi. Enggak. Jadi? Akhirnya kami dari Bukit Lama itu berjalan sampai ke Ampera. Oh, sama yang si Eko itu ya Pak ya? Iya. Berarti pengorbanan untuk Ibu nih Bu. Ibu yang pasti nonton ya Ibu pasti ya? Waduh. Ya mudah-mudahan dia nggak nonton. Itu yang paling berkesan ya Pak ya? Oke. Ada nggak motivasi kata-kata mutiara? Bapak kan terkenal dengan kata-kata mutiara nih. Kata-kata mutiara untuk mahasiswa agar mereka lebih semangat atau seperti Bapak kan dari nol sampai sekarang bisa menjadi Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja. Kata motivasi untuk masyarakat mahasiswa seluruh Indonesia terutama di Oku. Waduh, kalau untuk mahasiswa ini agak berat ya karena levelnya maha. Maha ini artinya yang paling tinggi. Ada 3 maha. Mahasiswa, maha guru, dan maha kuasa. Ini sama-sama maha, agak susah saya memberikan kata-kata mutiara ataupun ya kesan dan pesan ya terhadap seluruh mahasiswa Indonesia. Tapi yang paling penting adalah kepedulian kita terhadap orang lain tidak akan pernah membuat kita menjadi rugi. Ya. Catat ya Mbak Rika, kepedulian kita terhadap orang lain. Kepedulian kita terhadap orang lain tidak akan pernah membuat kita menjadi rugi. Tidak akan membuat kita menjadi rugi. Belum selesai ini. Ada lagi. Dan apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan terhadap orang lain. Terhadap orang lain. Senantiasa orang itu juga akan berpikir terhadap diri kita. Senantiasa orang itu juga akan berpikir terhadap diri kita. Luar biasa ya. Tapi artinya itu ya kalau kita banyak berbuat untuk orang lain, maka pasti, insya Allah orang lain akan juga berbuat iya, dengan kita. Tapi entah kapan, ya tinggal kita jalanin aja hidup ini. Yang penting kita selalu ikhlas ya Pak ya. Iya. Selalu ikhlas. Ikhlas beramal dalam bakti. Ya jadi mungkin Bapak Henry ini adalah salah satu contoh bahwa memang kerja keras, suatu kesuksesan itu memang membutuhkan kerja keras ya Pak ya. Iya. Bahkan dari kehidupan yang ibarat kata tuh memang sulit ya Pak. Udah dijalani memang harus seperti itu kan. Iya. Kalau kita mau menjadi orang yang sukses, mau menjadi orang yang seperti Bapak kan contohnya kan, memang harus ya jangan pantang menyerah lah intinya ya Pak ya. Iya. Kalaupun emang kalian tidak ada biaya untuk kuliah, itu kan ada semua jalannya ya Pak ya, ada semua Insya Allah, jalannya. Setiap keinginan yang dibarengi dengan usaha dan doa itu akan terbuka jalan lebar untuk kita semua. Disertai dengan usaha dan Doa doa. lah, kalau usaha tanpa doa ya agak bingung kita ya. Kita berusaha tapi tidak berdoa, sombong, yang timbulnya kesombongan. Iya benar. Tapi berdoa tanpa usaha
itu juga percuma karena akan sia-sia. Oke Sobat Peradilan dimanapun Anda berada, mungkin cukup sekian ya Pak ya podcast kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak sudah kasih, bisa Mbak menjadi Rita. Terima narasumber kasih untuk semuanya. meluangkan waktunya. Untuk Sobat Peradilan dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube di Pengadilan Negeri Batu Raja. Podcast Ogan. Obrolan Gemilang Pengadilan. Tempat ngobrolnya orang-orang mantap. Oke, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.